Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada hari ini yakni Al-An'am ayat 147. Al-An'am 147. Di dalam ayat tersebut Allah kemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kadzdzabuka faqul rabbukum zu rahmatin wasi'atin wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Fa in kadzdzabuka, maka jika mereka mendustakanmu, jika mereka mendustakan engkau, fakul, maka katakanlah olehmu, Rabbukum, bermula Tuhanmu, zu rahmatin wasi'atin, memiliki rahmat yang sangat luas, wala yuraddu ba'suhu, dan tidak dapat menolak dan tidak bisa ditolak siksanya, anil qaumil mujrimun, dari orang yang berdosa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 147. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kadzdzabuka fima ji'ta bihi, maka jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, fima ji'ta bihi, pada apa-apa yang engkau telah datang dengannya, tentang aturan-aturan agama, tentang syariat agama, tentang makanan yang halal dan yang haram, tentang hewan-hewan yang halal dan haram. Jika mereka mendustaimu, faqul lahum, maka katakanlah olehmu kepada mereka, Rabbukum zu rahmatin wasi'atin, bermula Tuhan kalian memiliki rahmat yang sangat luas, haitsu lam yujilkum bil uqubati, di mana tidak disegerakan kepada kalian dengan siksanya. Jadi kalian melakukan perbuatan dosa, mendustakan para nabi, tapi tidak disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disegerakan siksa tersebut. Ini memberikan informasi dan indikasi bahwa Allah itu rahmatnya sangat luas. Dengan harapan dengan tidak disegerakannya siksa, kalian menjadi sadar, kalian menjadi berpikir, dan kalian bertobat atas segala apa yang kalian lakukan dengan dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa fihi, dan bermula di dalam lafaz Rabbukum. Perhatikan lafaz Rabbukum. Dan bermula di dalam lafaz Rabbukum talattufun, ada kelembutan, ada keramahan, bidu'aihim ilal iman, dengan mengajak mereka kepada iman. Rasul tidak mengatakan pakul Robbi, maka katakan olehmu Tuhanku, tidak, tapi pakul,
maka katakan olehmu Rabbukum, Tuhan kalian. Ya. Tuhan kalian. Ini memberikan indikasi bahwa di dalam lafaz tersebut ada semacam kelembutan, keramahan, dan mengajak orang, mengajak lawan bicara ya untuk beriman. Tidak dikatakan Rabbi, tapi Rabbukum, faqul Rabbukum zu rahmatin wa si'atin, memiliki rahmat yang sangat luas. Wala yuraddu basu, dan tidak bisa dielakkan dan tidak bisa ditolak siksanya Allah. Azabu ijajaa, kalau apabila siksanya Allah itu datang, azabnya Allah datang, nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang mampu menolak apabila Allah mendatangkan siksa. Wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin, dan tidak bisa ditolak siksanya Allah dari orang-orang yang berdosa. Itulah apa yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Jalalain. Kita coba perhatikan pada penafsiran daripada kitab tafsir yang lain. Fa in kadzabuka, maka jika mereka menolak, maka jika mereka mendustakanmu hai Muhammad. Fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakan engkau, faqul, maka katakan olehmu Rabbukum zu rahmatin wasi'atin, bermula Tuhan kalian memiliki rahmat yang luas. Wala yuraddu ba'suhu, dan tidak bisa ditolak, dan tidak bisa ditolak siksane Allah anil qaumil mujrimin, dari orang-orang yang durhaka, dari orang-orang yang berdosa. Berkaitan dengan ayat ini, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, fa in kadzdzabaka ya Muhammad mukhallifuka minal musyrikina wal yahudi wa man sabahahum. Maka jika orang-orang yang menentang engkau daripada orang-orang musyrik, daripada orang-orang Yahudi, dan daripada orang-orang yang serupa mereka, jika mereka mendustakanmu ya Muhammad, faqul, maka katakanlah olehmu Rabbukum zu rahmatin wa si'atin, katakanlah olehmu kepada orang-orang tersebut, bermula Tuhan kalian memiliki rahmat yang sangat luas. Wa hadza targhibun lahum fi ibtigha'i rahmatillahil wasi'ah. Dan ini adalah pemikat untuk mereka fi ibtigha'i rahmatillah, untuk mencari rahmatnya Allah yang luas, wattiba'i rasulihi, dan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam penggalan ayat ini, Rabbukum zu rahmatin wasi'atin, itu mengandung pemikat untuk mereka dalam rangka mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, yang sangat luas, dan mengajak mereka untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada targhib. Wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin, dan tidak bisa ditolak, dan tidak bisa ditolak siksane Allah anil qaumil mujrimin, daripada kaum yang berdosa. Tarhibun,
ancaman lahum kepada mereka. Yang tadi yang awal targhib. Yang sekarang yang berbicara tentang azab, wala yuraddu ba'su anil qaumil mujrimin, tarhibun lahum, ada ancaman untuk mereka. Allah mengancam mereka min mukhalatihimur rasul, dari orang-orang yang menentang Rasul, diancam oleh Allah. Ada tarhib, ada tarhib, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsiran ma yaqrinullahu ta'ala baina targhibi wa tarhibi fil Qur'an. Dan begitu banyak Allah menggabungkan di dalam satu ayat di antara targhib dan tarhib. Jadi di dalam satu ayat seperti ayat yang ini nih, Al-An'am 147, banyak sekali. Di dalam ayat tersebut Allah gabungkan antara targhib dan tarhib, antara pemikat dengan ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala ta'ala fi akhir hadhihi surah, sebagaimana Allah berfirman di dalam akhir surat ini, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Di penghujung ayat ini ada gabungan juga antara targhib dan tarhib. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, ancaman. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Dia Allah, yakni Tuhanmu, sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Targhib, pemikat. Wa qala, dan sebagaimana juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-6, wa inna rabbaka lazu maghfiratil linnas ala zulmihim, dan sesungguhnya Tuhanmu sungguh memiliki ampunan bagi manusia ala zulmihim, meskipun mereka zalim. Ada pemikat, ada pemikat targhib. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab, dan sesungguhnya Tuhanmu sungguh keras siksanya, ada ancaman. Kemudian juga sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai dengan ayat 50. Nabi ibadi, kabarkanlah kepada hambaku, anni anallahu ghafurur rahim, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahwasanya siksaku dia adalah siksa yang sangat pedih, ancaman. Digabung tuh antara targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib digabung. Juga sebagaimana di dalam surat Al-Mu'min, ghafiriz zambi faqabirit taubi syadidil iqab, yang mengampuni dosa dan yang menerima tobat lagi keras hukumannya. Kemudian di dalam surat Al-Buruj ayat 12 sampai dengan 14, inna batsa rabbika lasyadidun, sesungguhnya azab Tuhanmu sungguh sangat keras, ancaman. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dan sesungguhnya Dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan yang bisa mengulanginya dan menghidupkan kembali makhluk tersebut. Wa huwal
Ghafurul Wadud, dan Dialah Allah Ia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Itu. Jadi banyak ayat-ayat yang di dalam satu ayat ada penggabungan di antara targhib dan tarhib, di antara targhib dan tarhib, di antara pemikat dan ancaman. Inilah keindahan daripada Al-Quran, ya, keindahan daripada Al-Quran. Al-Quran sendiri itu kan adalah sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Kabar gembiranya yaitu berupa pemikat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kabar gembira. Kemudian sebagai pemberi peringatan, sesungguhnya eling-eling, ingat-ingat, sesungguhnya Tuhanmu azabnya sangat pedih, Tuhanmu azabnya sangat keras. Wal ayatu fi haza kasiratun jiddan, dan ayat-ayat yang semakna ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Yang tadi kita sebutkan hanya sebagiannya saja. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, yakni Al-An'am ayat 147. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.